Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Tema kita di hari ini sangat menarik sekali nih pemirsa. Cerita tentang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya demi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan banyak sekali hikmah. Salah satu hikmahnya yaitu adalah kepedulian dan juga ketakwaan. Nah, hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya kita siang hari ini dengan tema kurban dan kepedulian. Senang sekali saya di studio hari ini sudah hadir dua orang narasumber saya yang luar biasa. Sudah hadir Ustadz Kang Ferry, Dai Palembang. Assalamualaikum Kang Ferry atau Ustadz Kang Ferry nih? Boleh Ustadz Ferry, boleh Kang Ferry. Oh boleh Kang Ferry ya. Assalamualaikum Kang Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu panggilan panggungnya itu. Panggungnya ya. Akrabnya dengan jamaah biasa dipanggil Kang Ferry. Kang Ferry, sehat Kang Ferry? Alhamdulillah, Mbak Nada sehat. Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Kita harus selalu semangat dan juga sudah ada. Ini saya panggilnya Ustadz juga ya, atau Bapak? Panggil Bapak aja. Bapak aja, Pak Andi Muhammad, SIP MSI, Panitia Kurban. Ini dari Masjid Baitul Jannah, Desa Sungai Renggit, Banyuasin. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Banyuasin ini ke TVRI Sumatera Selatan. Kita sama-sama berbagi makna hari kurban gitu ya, karena kurban ini bentuk dari kepedulian juga antar sesama umat manusia. Kalau gitu saya ke Kang Ferry terlebih dahulu, seperti saya di opening tadi ya, cerita peristiwa tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini berarti kita melihat ke sejarah kurban ini dulu nih Kang Ferry, gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, Mbak Nanda yang berbahagia. Jadi kalau kita bicara mengenai kurban ini, kan kebanyakan kita menyimpulkan bahwasanya kurban ini diawali dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Sebenarnya tidak juga keliru, tepat ya. Itu adalah fragmen utamanya. Tapi sebenarnya kisah kurban ini sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejatinya ya. Betul. Ya ini dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, di mana Nabi Adam alaihissalam ini kan memiliki 4 orang putra dan putri, ya, yang masing-masing adalah saudara kembar. Ada yang pertama itu anak beliau adalah Qabil dan Ikrimah, lalu ada Habil dan juga Labudah. Singkat cerita, anaknya ini sudah tumbuh dewasa, lalu dinikahkan oleh Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pernikahan ini tidak diperkenankan dengan saudara kembarnya, jadi disilang. Qabil maka menikah dengan adik kembarnya daripada Habil, sedangkan Habil menikah dengan adik kembarnya daripada Qabil, Ikrimah. Nah, yang jadi problem menurut penjelasan para ulama kita, bahwasanya ada hasad di hati Qabil, karena ternyata secara physically Ikrimah ini lebih cantik daripada Labudah. Nah, jadi Habil ini protes kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya Ikrimah ini adalah adik kembarku. Aku lebih pantas untuk menikahi Ikrimah. Maka dalam protes itu turunlah wahyu Allah kepada Nabi Adam, maka diperintahkan mereka ini berdua, Qabil dan Habil, untuk berkurban. Maka siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak menentukan siapa pasangannya. Oh, sejatinya pada saat itu ya awalnya. Iya, ya, berkurban kepada Allah, mana yang kurbannya diterima Allah, maka dia berhak menikahi Ikrimah. Maka Qabil ini dalam riwayat dikatakan menyukai bidang pertanian, bercocok tanam. Sedangkan Habil ini beliau menyukai bidang peternakan. Nah, Qabil pun mengorbankan dengan membawa tanaman-tanaman, sayuran, gandum. Tetapi karena dia ini berkurbannya dalam keadaan marah, maka dia membawakan sayur-sayur yang sudah layu, gandum-gandum yang sudah mungkin akan membusuk ya. Sedangkan Habil ini berbeda, karena cinta dan taatnya kepada Allah, dia tidak memasalahkan masalah kurbannya itu nanti akan diterima atau tidak, murni ingin mencari keridhaan Allah. Maka Habil ini memilihkan kambing yang paling gemuk untuk dikorbankan. Nah, ketika kedua kurban ini, ada yang sayuran, ada yang hewan ternak ini dibawa ke satu bukit,
datanglah satu cahaya yang mengambil daripada kambingnya Habil. Berarti yang diterima adalah kurbannya Habil. Karena kata Habil, sesungguhnya Allah itu menerima kurban dilandasi dasar ketakwaan dan keriduan. Nah, singkat cerita, ini kambing diternakkan di surga, lalu nanti akan menjadi kambing mulia yang disembelih Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Saya baru tahu ini benar, Masya Allah. Oh, begitu yang digantikan pada saat itu. Betul. Ya. Nah, ini adalah satu fragmen lanjutannya kan ketika Nabi Ibrahim bermimpi dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-102. Nabi Ibrahim itu bermimpi, ya, beberapa hari, ya. Ada qaul yang mengatakan 3 hari berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia asbahuka, menyembelih daripada anaknya Nabi Ismail. Lalu ditanya kepada Nabi Ismail, ya, fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Aku diperintahkan Allah karena melalui mimpi untuk menyembelih engkau. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya, wahai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ya, satajiduni insyaallah huminas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku bagian daripada orang-orang yang sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah daripada peristiwa kurban yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya disembelihlah itu ya sesuai dengan perintah Allah. Betul, gitu ya. Hewan ternak yang ditentukan, baik itu kambing, domba, kibas ataupun hewan besar seperti sapi, kerbau ataupun onta. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ini menarik ini nih, Pak Andi ini sebagai panitia kurban ini ya setiap tahun tentunya ya. Esensi yang saya mau lihat ini bagaimana sih minat masyarakat ini terhadap berkorban ini. Apakah memang setiap tahun antusiasme akan semakin banyak ini di tempat, khususnya di tempat Pak Andi ini gimana? Oh iya, terima kasih Mbak Nada. Pada hakikatnya masyarakat kita dominan orang Islam ya, yang mengetahui bahwa kurban itu sudah muakkad ya Ustaz. Ya, sangat dianjurkan sekali dan pada prinsipnya mereka menyadar betul ya, sesuai dengan kemampuan mereka sesungguhnya ingin berkurban karena kurban tadi menurut sebagian masyarakat yang memang paham secara agama bahwa kurban itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan, nikmat harta, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, sehingga secara teknis mereka berlomba-lomba untuk berkurban, memberikan sebagian hartanya menjadikannya hewan kurban untuk disembelih nantinya agar bermanfaat bagi sesama. Ya. Dan alhamdulillah di desa kami pada prinsipnya di tempat saya, kebetulan saya di situ punya jabatan sedikit sebagai kepala dusun yang membawa beberapa masjid dan setiap tahun itu progresnya meningkat. Ya, masyarakat antusias untuk berkorban, Ada yang ya lumrah yang terjadi kebanyakan kambing sesuai dengan kemampuan. Ya, mungkin untuk sapi walaupun tidak naik secara signifikan tapi terus ada. Nah, itu biasanya dari satu keluarga ataupun beberapa orang yang mengumpulkan sebagian hartanya untuk dibelikan 1 ekor sapi yang mungkin penjelasan lebih lanjut dari Ustadz untuk 7 orang bisa. Bagaimana ini Pak Andi mengakomodir niat-niat masyarakat ini ya, masyarakat kata Pak Andi tadi banyak, maksudnya kebetulan kepala dusun dan banyak masjid-masjid ini. Tentunya sebenarnya mereka ini banyak sekali yang ingin berkorban, tapi mungkin ada kesulitan. Bagaimana ini mengakomodirnya? Ya, kalau pada prinsipnya di sana kebetulan karena kita wilayahnya masih di desa itu tentu halaman luas, tempat untuk mencari rumput banyak. Masyarakat mensiasatnya dengan memelihara sendiri, Mbak. Oh iya. Iya, kebanyakan memelihara sendiri yang nanti setelah tiba waktunya sesuai dengan syarat masuk umurnya. Kalau kambing kan umurnya 2 tahun ke atas ya Ustaz. Itu nanti itu yang akan dikurbankan. Sehingga mereka tidak lagi mengeluarkan uang untuk membeli. Tapi progresnya lama. Mereka metodenya dengan cara memelihara sendiri. Dan itu biasanya lebih berkesan bagi mereka. Saat menghantarkannya itu jerih payah yang selama ini mereka perjuangkan untuk dihadiahkan, untuk dikurbankan itu betapa nilai ininya emosionalnya ada. Iya, Masya Allah. Jadi banyaknya seperti itu ya Pak Andi ya? Ada sebagian besar yang seperti itu yang dipelihara sendiri. Karena di tempat kami kebetulan desa di pinggiran kota ini kilometer 20 itu masih banyak area lahan rumput-rumput yang bisa
Dan di sana sebagian besar orang memelihara hewan ternak, Ustaz. Ya, baik itu sapi maupun kambing, bahkan kerbau pun ada di sebagian masyarakat yang punya. Nah, mengenai bagaimana teknis mereka nanti kalau berkurban, tidak ribet sih sebenarnya. Cukup masyarakat misalkan membawa kambing mereka ke masjid atau ke musola, tempat pelaksanaan biasanya pemotongan itu diserahkan. Nanti sebelum itu kami bentuk panitia. Panitia itu dari masyarakat setempat yang menjadi RT atau para orang-orang sepuh takmir masjid yang kita sepakat di situ untuk mendata. Proses pertama adalah pendataan terlebih dahulu. Nah, karena sesuai dengan peruntukan tadi ada fakir miskin nanti yang akan kita berikan, masyarakat umum ataupun juga si pengkurban itu sendiri ya Ustaz ya, mendapat maksimal sepertiga bagian, itu semua diakomodir. Tidak dipersulit sih pada prinsipnya. Siapapun yang berkurban silakan datang, kita akan data itu. Ya, pada hari hanya mungkin biasanya lumrah di sana habis sholat Idul Adha dilakukan pemotongan. Oke, dilakukan pemotongan. Nah, ini menarik ini Kang Ferry. Ini kalau kata Pak Andi ini di wilayahnya ini bahkan masyarakat pun sebenarnya memelihara sendiri gitu ya, memelihara sendiri hewan kurbannya sampai akhirnya nanti cukup usianya akhirnya bisa dikorbankan. Ini artinya makna dari berkorban ini banyak sekali nih sampai rela begini, bagaimana nih Kang Ferry? Jadi kalau kita melihat daripada hikmah-hikmah ya yang bisa kita petik daripada ibadah kurban ini, kalau kita kembali kepada katakanlah ayat utama yang menjadi rujukan As-Saffat ayat 102 itu. Yang pertama itu adalah Mbak Nada bahwasanya dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyampaikan atau diberikan Allah wahyu untuk menyembelih putranya Ismail itu adalah ketika Ismail itu sudah pada usia yang cukup matang untuk diajak berdiskusi. Tetapi para mufasir itu menerangkan ternyata usia Nabi Ismail kala itu Ustaz diperkirakan usia 7 sampai dengan 13 tahun. Ternyata masih pada kecil. usia, iya kalau kita kan masih kecil ya. Ternyata di usia 7 sampai dengan 13 tahun itu yang kita kategorikan masih kecil sudah diperintahkan untuk melakukan satu pengorbanan yang begitu luar biasa. Dan ikhlas, ya. Dan harus dan beliau ikhlas menerimanya. Nah, ini kan menjadi satu pelajaran bagi kita bagaimana pola pendidikan di tengah-tengah keluarga kita, ya. Kadang-kadang untuk anak zaman sekarang usia 7 sampai 13 tahun itu kadang masih sangat manja ya. Bahkan belum bisa mandiri, bahkan belum bisa alih-alih kita berharap mereka itu bisa berkurban, ini bahkan mengurusi dirinya sendiri saja masih belum bisa. Ini berarti ada Kang, kita terima telepon dulu ya, pola pendidikan pendidikan dari keluarga. Assalamualaikum, selamat siang, halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang juga Mbak. Iya, Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam Mbak. Selamat siang juga Mbak. Iya, silakan Saya Ibu. Bu Ruli Mbak. Di Oke. Pelaju. Baik, silakan Bu Luri. Ya, kasih Mbak. Mbak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruli. Silakan Bu. Ya. Saya numpang tanya Pak Ustaz ya. Lalu start dari pemotongan hewan kurban selesai dari sholat ya. Nah, kalau dikarenakan banyak yang motong, jadi antri itu sampai batas hari dan jamnya itu jam berapa? Terakhir gitu. Dari kalau secara agama masih dibenarkan enggak kalau karena antri, jadi sampai misalnya hari ketiga. Itu boleh enggak Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Kang Ferry boleh? Waduh, bagus sekali pertanyaan Ibu Ruli ya. Jadi ini juga Ustaz buat panitia ini bagus Ustaz. Jadi di antara sunnah Mbak Nada, sunnah sohibul kurban. Orang yang berkurban itu adalah menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Hal ini sebagaimana ada riwayat dari sahabat Rasulullah bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi beliau mendengarkan Rasul SAW itu menasihati putrinya Sayyidatuna Fatimah. Kata Rasulullah, ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashhadiha.
wahai Fatimah, datangilah kepada hewan kurbanmu dan saksikan ketika hewan itu disembelih. Jadi menyaksikannya itu Ustaz bukan menyaksikan ketika membagi-bagi Iya, membagi dagingnya. tapi yang disaksikan itu ketika hewan kurbannya disembelih. Iya. Maka baik bagi para panitia mungkin untuk memastikan dulu apakah sohibul kurban ini sudah hadir di tempat itu agar dia menambah kesunahan sehingga pahalanya akan menjadi lebih sempurna dengan ia menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Nah, terkait batasan waktunya, waktu melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini 4 hari. Dari mulai hari Idul Adha 10 Zulhijjah sampai dengan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi tidak usah khawatir, ya. Sampai 4 hari bahkan bisa. Oke, baik. Terima kasih Kang Ferry. Dan Pak Andi, kita harus promo dulu nih pemirsa. Kami boleh mengundang Anda bergabung 0711311454. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12, Kak. Kenapa, Kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih, Kak? di Pasar Parlimo, KM Limo. Hah? Di KM 5? Di mana itu, Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, selagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5 ini udah KM 5 semua. Halo, Kak. Di mana, Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5, Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan itu. ibu-ibu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongkar. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0. Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0. Mbak tahu enggak KM 0 di mana, Mbak? Di sekitaran Bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM 0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo Kak. Kak, aku udah di KM 0 Kota Palembang ini Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana? Belakang tugu. Belakang tugu. Oke, bentar aku cek dulu ya, jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang di KM 0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang. Ya, itu doang. Gak ada yang lain. Ini aku udah jauh-jauh loh Kak, jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. 0 Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari Kota Palembang. Ternyata titik nol Kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ryakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol Kota Palembang?
Kalau penasaran, datang aja langsung ke Kota Palembang dan icip-icip pempek. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Berkurban dan kepedulian masih menjadi tema kita hari ini, pemirsa, bersama dengan Kang Ferry dan juga Pak Andi, panitia kurban dari Masjid Baitul Jannah Desa Sungai Renggit Banyuasin. Tadi sebenarnya kita terputus sebelum Bu Ruri tadi menelpon ya Kang Ferry ya, bahwa sebenarnya ini adalah esensi hikmah dari berkurban ini juga adalah bagaimana para orang tua, mendidik anak ini agar sudah sedari dini memahami hal ini gitu ya. Di usia 7 sampai 13 seperti Nabi Ismail tadi ini. Iya, iya. Jadi memang itu Mbak Nada ya. Betapa luar biasanya ya, namanya juga hasil didikan seorang nabi ya. Iya sih. Kita melihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam itu seorang putra yang sangat didamba-dambakan oleh orang tuanya sekian lama, lalu diperintahkan Allah untuk disembelih, maka dengan penuh ketaatan dan ketundukan Nabi Ibrahim menyampaikan ini kepada anaknya. Di usia yang masih sangat dini, 7 sampai dengan 13 tahun, si anak ini betapa luar biasa, begitu ikhlas menaati perintah Allah dan juga perintah kedua orang tuanya. Dan ini kan juga memberikan satu pembelajaran bagi kita kepada para orang tua, bahwasanya musyawarah ya, itu harus dilakukan dengan anak. Iya. Jadi ini kan Nabi Ibrahim seorang nabi. Dapat perintah dari Allah secara langsung melalui mimpi. Ya, kalau mau dilakukan langsung, lakukan saja kepada anaknya. Ini Tapi tuh anaknya sendiri kan, gitu dan ya. dia adalah seorang nabi. Iya. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, diceritakan hal ihwal tersebut kepada anaknya. Sampai ditanya, Fanzur, madza taro? Terus kira-kira pendapatmu, wahai anakku, bagaimana? Masya Allah. Nah ini para orang tua harus mengambil juga pelajaran. Bahwasanya yang namanya anak, apalagi zaman sekarang. Seperti sekarang ini kan lagi musimnya anak itu memilih jurusan. Ya, sekarang ya. Iya. Iya, Jurusan ya. Kebetulan kita juga praktisi pendidikan kan. Iya. Memilih jurusan untuk dipilih Sosial di kampusnya, untuk yang melanjutkan perguruan tinggi. Kadang-kadang kami dapati itu orang tua ada yang sangat otoriter. Ya. Pokoknya nak, kalau tidak di fakultas tertentu, ibu tidak ikhlas, bapak tidak ridho. Nah anaknya bingung. Sedangkan anak ini sendiri memiliki hasrat, dia memiliki keinginan. Betul. Ya, pada bidang tertentu. Maka belajarlah dari Nabi Ibrahim ini, ayah dari para nabi ini, bahwasanya musyawarah lakukan dengan anak. Insya Allah itu akan lebih baik. Musyawarah, banyak sekali sih hikmah-hikmah dari kurban ini ya. Musyawarah seperti yang diajarkan juga bagaimana mengkomunikasikan ini tidak hanya sesuai dengan keinginan kita saja, tetapi juga harus dikomunikasikan dengan baik agar bisa win-win solution lah gitu ya Kang Ferry ya. Nah saya berarti ke Pak Andi ini nih, bagaimana nih mengkomunikasikan ini kepada masyarakat dalam berkurban ini gitu ya. Sebenarnya di awal tadi Pak Andi juga menyatakan ini menarik nih, bahwa memang ada yang memelihara sendiri gitu ya. Bagaimana mensosialisasikan hal ini nih Pak Andi? Ya, terima kasih. Mengenai kurban ini tadi yang sebagaimana kami sampaikan di atas, bahwa kurban ini karena kita dominan di situ lingkungan semua muslim, dan alhamdulillah muslimnya itu kebanyakan yang rata-rata anaknya itu dari pondok pesantren. Yang paham komunitas di situ, yang dominan sekali. Dan tentu di pesantren atau di MTS, anak-anak beliau itu sudah belajar. Kami juga kebetulan praktisi sebagaimana Ustaz Ferry, itu di pelajaran MTS kelas 8 itu diajarkan tentang kurban dan akikah itu. Dan itu menjadi kelas 8 ya. Iya, sarana bagi anak-anak untuk menyampaikan ke orang tuanya. Dan kita sebagai guru tentu di situ juga punya peran sangat besar untuk menularkan hal itu kepada anak-anak kita, bahwa betapa pentingnya kurban ini untuk memupuk rasa persaudaraan kita dengan saudara kita yang lain. Yang mungkin di hari-hari biasa tidak daging tadi
adalah sesuatu yang mungkin agak eksklusif, Iya, mewah betul. untuk sebagian kalangan. Tapi alhamdulillah dengan adanya kurban, kita bisa berbagi saudara-saudara kita yang dari kalangan ekonomi, mohon maaf, itu masih bisa menikmati daging tadi. Itu. Yang selanjutnya lagi, kami juga kebetulan di sana banyak kajian-kajian, ya, tempat-tempat pengajian yang di situ juga menjadi sarana bagi kita untuk menyampaikan. Di sana banyak kajian ibu-ibu, biasalah ibu-ibu banyak sekali pengajiannya itu. Satu minggu mungkin bisa 2 atau 3 kali. Bapak-bapak ada juga yang di situ kita kajiannya kajian fikih, Ustadz. Yang di situ salah satunya adalah tentang kurban tadi. Itu menjadi sarana bagi kita untuk mengkomunikasikan tentang pentingnya berkurban kepada masyarakat kita yang alhamdulillah itu bisa diserap. Apa yang disampaikan bisa diserap dan dimaknai dengan sebenar-benarnya. Hingga tadi yang kami sampaikan dari awal, mereka memaknainya dengan berikhtiar sendiri. Iya. Lebih kepada effortnya agak besar dibanding kita mungkin yang dari saudara-saudara kita yang di kota, yang mungkin tidak ada lahan, solusinya cuma dengan beli. Kami yang masyarakat mungkin di pinggiran, artinya bisa berusaha berkurban tadi dengan cara yang lebih agak effort perjuangannya lebih dengan memelihara dari kecil dan tentu ada emosional kita. Ada hikmah sabarnya juga Ada di situ hikmah ya. sabar memelihara. Mungkin hewan itu kadang ditakyin ya Ustaz. Nah, ini nanti untuk kurbanku ini. Betul. Nah, itu dalam istilah fikih itu Ta'in. nah, itu menunjuk bahwa hewan ini nanti untuk kurban saya. Itu Akhirnya pahalanya dia juga berusaha. nanti kita tanya, pahalanya maksudnya lebih panjang juga ya artinya ya. Insya Allah, itu Masya Allah. dijelaskan oleh Ustaz Ferry. Ya. Oke, gimana Masya Allah Ustadz, ini seperti tadi ya, ini hewan nanti ini buat kurban saya dipelihara dengan baik, kemudian diberi makan yang terbaik, artinya di sini sebuah proses hikmahnya tuh banyak ya, maksudnya kesabaran, kemudian kalau kita asumsikan, maksudnya kita lihat dengan nikmat, ya, dengan kita yang sekarang nih, artinya sebuah proses itu menjadi hal yang penting juga. Jadi yang disampaikan oleh beliau tadi kan Masya Allah ya, kita harus salut ya. Karena kan beliau ini dari katakanlah dari daerah ya, di daerah di pinggir kota Palembang. Terus bagaimana dengan yang di kota? Mestinya yang di kota kan jauh lebih bersemangat ya. Iya, ya. Kalau teman-teman, kalau kaum muslimin di daerah saja, bahkan apa namanya telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk berkurban agar mampu berkurban. Ini yang di kota bagaimana? Yang gonta-ganti handphone, gonta-ganti mobil. Iya. Gonta-ganti barang elektronik di rumah, ya. Kalau yang di daerah aja dengan katakan mohon maaf segala keterbatasannya begitu bersemangat. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Kita melihat ada orang yang sampai katakanlah dengan penghasilan yang sangat sedikit, sangat minim, tapi karena punya niat yang kuat untuk berkurban, mereka bahkan ada yang menabung walaupun hanya 1.000 dalam sehari, ya. Itu yang bisa mereka lakukan. Mereka menabung 1.000 sehari, mungkin entah sampai berapa tahun. Akhirnya terkumpul, lalu mereka lakukan itu untuk berkurban sebagai wujud ibadahnya kepada Allah. Mestinya ini benar-benar menjadi inspirasi bagi kita. Karena memang tadi dikatakan beliau disinggung tadi bahwasanya Bapak Ibu, kurban ini kan hukumnya sunnah muakkadah. Ini bukan sunnah yang biasa, ini sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau bahkan sunnah yang dibarengi dengan ada ancamannya. Siapa kata Nabi yang mampu berkurban, diberikan kemampuan yang berkurban pada kala itu, lalu ia tidak mau berkurban, Nabi mengatakan apa? Jangan dekat. Wala yahdur musallana. Ya. Bahkan wala yaqrabanna musallana di riwayat lain. Dikatakan jangan ia mendekati tempat sholat kami. Jangan dia hadir bahkan di tempat sholat kami. Oke. Kita ini kan ingin berdekatan dengan Nabi. Kalau nggak bisa berdekatan di dunia, ingin berdekatan di akhirat. Nah, kalau kita ada kelebihan harta, lalu kita tidak berkurban, jangan-jangan nanti kita nggak bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Baik, Kang Ferry dan juga Pak Andi, kita harus iklan lagi nih pemirsa, semakin menarik nih perbincangan kami. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0711311454, tetaplah bersama kami.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Berkurban dan kepedulian masih menjadi tema kita hari ini pemirsa di 0711 311454 bersama dengan Kang Ferry dan juga Pak Andi. Nah ini ke Pak Andi lagi nih saya nih. Teknisnya ini kita mau lihat teknis dalam pembagian ini ya, karena kan banyak cara ya aku dibagikan. Kemudian juga ada hikmah-hikmah kejujuran juga di sini ya Kang Ferry ada saat melakukan pembagian ini bagaimana nih? Ya, begini Mbak. Kalau yang terjadi di tempat kami seperti biasa, lazimnya sebelum pelaksanaan hari kurban itu, Ustaz, kami mengadakan rapat, istilahnya rapat kecil lah, dengan panitia kurban, mungkin takmir masjid, yang di situ kami mendata masyarakat kami nantinya berapa banyak. Karena di kampung itu memang tempatnya agak berjauhan sehingga nanti kita takutnya terlewatkan. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa kurban ini dibagi jadi 3 ya, Ustaz ya. Sepertiga bagian nanti untuk ke fakir miskin yang tentu kita prioritaskan. Sepertiga lagi nanti bisa ke untuk masyarakat umum termasuk orang-orang yang mampu juga sebagai bentuk hadiah, menguatkan rasa persaudaraan. Yang sepertiga nanti untuk si sohibul kurban. Nah, dari itu nanti bagaimana teknis pembagiannya? Dari rapat kecil tadi nanti akan diketahui berapa jumlah orang-orang yang nantinya akan kita beri kurban ini. Nah, setelah diketahui kami melakukan pembuatan kupon secara sederhana lah Ustadz. Kupon yang nantinya akan dibagikan kepada teman-teman yang nantinya akan penerima kurban itu sendiri. Dan pada RH, seperti yang kami sampaikan di atas bahwa kami lazimnya Ustadz, tadi yang penjelasan Ustadz sangat bagus sekali, ilmu bagi kami yang panitia bahwa kurban itu ternyata bisa laksanakan sampai 4 hari ya. Sampai hari raya tasyrik terakhir tanggal 13. Nah, kami umumnya di sana melaksanakannya itu di hari 10 Zulhijjah. Setelah ba'da sholat Idul Adha kami laksanakan walaupun sampai sore. Dan itu kami bagikan. Bagaimana kami mengundang kepada masyarakat bahwa nanti setelah selesai silakan datang ke masjid atau ke tempat pemotongan. Biasanya kami di masjid, halaman masjid. Karena kalau di kampung tuh halamannya masih luas Ustaz. Itu nanti masyarakat menyerahkan kumpon yang akan diberikan ditukar dengan bingkisan-bingkisan. Bahagia betul ya. Bahagia itulah hari kebahagiaan itu melihat orang lain tersenyum. Nah, terus kalau teknis saya kira sama dengan masjid-masjid yang lain. Kita lakukan pemotongan, ada panitia, yang panitia itu sendiri melaksanakannya ya dengan sukarela. Dan kita sebenarnya yang melaksanakan itu bukan hanya kita yang panitia, Ustaz. Masyarakat itu guyup, saling tolong. Jadi panitia itu secara teknis hanya tertulis di buku. Nanti di lapangannya. Di lapangan itu semua masyarakat ikut. Semua bawa pisau. Semua mau ikut bahasa kami itu memproses hewan ternak kita, hewan kurban tadi. Satu kebahagiaan tersendiri mungkin kambing atau sapi,
apalagi kami sampai dengan hari ini juga mungkin Ada hikmah lagi kebersamaan itu ya. ya bersamaan. Ini mungkin juga kami butuh ini pelatihan mungkin selanjutnya, sebagaimana kita lihat sapi itu kan secara posturnya besar. Kalau tidak tahu tekniknya itu sangat sulit sekali untuk membaringkannya itu. Dan kami selama ini melakukan secara manual selama ini. Kita terima telepon dulu ya Pak Andi ya. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak. Iya, Ibu Ruli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu Ruli. Iya, kasih Mbak ya. Saya mau tanya lagi Mbak ya sama Pak Ustadz. Ya, Bu Ruli. Iya, makasih Mbak. Ya. Pak Ustadz, kita kalau beli kambing, Pak Ustadz di tempat tukang kambing. Nah, pemotongannya itu katanya tidak dipungut bayaran. Halo. Ibu langsung saja. Tapi setelah kita potong kambing, itu kepalanya dan kakinya, halo? Iya. Iya Bu. Itu diambil sama tukang kambing. Kulitnya itu memang keharusan atau keikhlasan atau bagaimana itu Pak Ustadz? Oke, baik. Apa mufakatan atau gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Bagaimana Kang? Ini memang kalau masalah fikihnya ini Panjang ya? iya ya, Banyak ini ya? balik ke masalah fikihnya lagi ya. Jadi Ibu Ruli itu pertanyaan Masya Allah bagus sekali ini. Luar biasa. Ya. Karena memang ada kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti di negeri kita ya. Biasanya kan diamanahkan kepada masjid atau musola yang di tempat dititipkan hewan kurban itu untuk diamanahkan mengurusinya. Iya. Dalam hal ini sekalian ya mohon izin kepada Ustadz Andi ini atau Pak Andi bahwasanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengupah orang yang diamanahkan untuk mengurus hewan kurban dengan daging atau bagian daripada hewan kurban. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis di mana Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah mengatakan amaroni Rasulullah SAW an aku mala udhiyatihi. Jadi aku pernah diperintahkan amaroni Rasulullah SAW an aku mala udhiyatihi. Aku disuruh Rasulullah untuk mengurusi hewan kurbannya di Betal. Wa atasaddaqu bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Jadi kami itu mensedekahkan semua kata beliau. Kata Sayyidina Ali disedekahkan semua. Mau itu dagingnya, mau itu tanduknya, mau itu kulitnya disedekahkan semua saja. Ya. Iya. Bahkan dalam lanjutan hadis ini dikatakan wa alla u'tiya jazaro sayan minha. Kami ini dilarang oleh Rasulullah untuk menjadikan daging kurban ini jazaroh, upah. Ya, kepada panitia. Seperti yang disampaikan Bu Ruli itu dan itu memang jamak di masyarakat kita, mohon maaf. Kadang-kadang bagi yang memotong tuh dapat kaki kanan ya. Terus yang megangin ini dapat kepala panitia. Nah, ini nggak boleh diupah. Kalau itu sebagai upah ya. Iya. Tetapi kalau diberikan tapi dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, nahnu nu'tiha min indina. Nanti kami akan berikan upah dari harta kami yang lain. Jadi mengupah panitia ini boleh, tetapi tidak boleh dengan bagian daripada hewan kurban. Jadi siapkan upah dari harta yang lain. Sehingga bijaknya itu menurut saya ada dua solusi. Karena kan ya panitia kan dari pagi sampai dengan sore hari tentu lelah kan, capek. Kalau untuk makan siang saja nggak dikasih kan juga rasanya kasihan ya. Nah, bagaimana itu? Yang pertama boleh jadi orang yang menitipkan hewan kurban seperti Bu Ruli tadi, itu memberikan sejumlah uang sebagai upah untuk mengurus hewan kurbannya dari menyembelih sampai mendistribusikan. Atau wallahu a'lam bishawab. Ini kalau menurut kami ya, kami sadari mungkin ada yang akan berbeda pendapat. Kalau menurut kami
kas masjid atau musola itu adalah sesuatu yang sangat fleksibel untuk digunakan. Selagi memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat sekitar masjid, maka menggunakan kas masjid musola untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban atau ibadah udhiyah ini, maka diperkenankan mempergunakan kas masjid musola. Oke. Jadi yang pasti jangan diupah dengan kepala atau apapun bagian daripada hewan kurban tersebut. Oke. Jadi panitia upah saja dengan uang, ya katakanlah misalkan diberikan untuk orang yang menyembelih 200.000, untuk panitia-panitianya masing-masing 50.000, dari mana? Dari harta yang lain saja. Baik, Pak Andi tadi menyambung ya, sebenarnya ini juga menyambung terkait pertanyaan saya tentang teknis. Terus Bu Ruli tadi juga bertanya ini bagaimana nih Pak Andi kalau itu Pak Andi? Oh ya, kalau sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ferry, tempat kami alhamdulillah tidak terjadi hal yang sedemikian. Misalkan karena kebanyakan tempat memang itu awam, Mbak. Misalkan orang yang menyembelih, si penyembelih itu biasanya nanti yang menyembelih, saya menyembelih nih, saya dapat kepalanya. Itu sudah umum awam terjadi. Kami tidak, secara teknis kami tidak menyalahkan, tapi alhamdulillah di tempat kami tidak terjadi yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi semua anggota tubuh hewan itu habis dibagi untuk semua. Si penyembelih yang tidak mendapat upah dari situ. Dari mana? Biasanya si pengkurban itu kan dia tentu sudah paham itu. Karena basic agama juga penting. Saat dia berkurban artinya dia mampu dan sanggup mengeluarkan seekor kurban tadi. Dan biasanya dia ada ucapan terima kasih ke si penyembelih. Tolong Pak itu nanti ada embel-embel lah. Tapi dalam artian dia mengeluarkan dari harta yang lain tadi. Tidak mengambil dari jatuh kurban, dari hewan kurban yang disembelih. Karena lazim terjadi itu, Ustaz, biasanya itu dapat kepala atau nanti kulitnya saya ya. Kalau sapi itu kan lumayan tuh kulit sapi itu. Nah, tapi alhamdulillah di tempat kami tidak terjadi hal yang seperti itu, dan selama ini berjalan dengan sesuai dengan aturan fikih yang kami pahami, sependek pengalaman kami, dan itu dalam masyarakat sudah jadi rahasia umum hal yang seperti itu. Alhamdulillah ya, terima kasih nih Pak Andi dan juga Kang Ferry, ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Ruli juga ya, dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat lainnya ya terkait fikih ini kita akan ngebahas tentang kurban sesuai dengan tema kurban dan juga kepedulian, bagaimana menimbulkan rasa kepedulian ini. Tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa
show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Semuanya bareng-bareng ya. Ayo singkirkan semua malasmu. Mari dendangkan semua lagu. Dendang keliling, tarik mat. Cukup ku punya rasa batas kesabaran, mendampingi dirimu walau dengan beban perasaan. Untuk pemirsa yang ada di rumah, selalu saksikan dan nonton kami yang ada di sini di setiap hari Rabu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga di setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di TVRI Sinsel, media pemersatu bangsa. Saksikan terus Dendang Keliling, tarik mat. Hey! Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, kurban dan kepedulian. Tema kita pada hari ini bersama dengan Kang Ferry dan juga Pak Andi kita hari ini. Pemirsa, Anda dapat bergabung di 0711311454. Nah, ini sesuai dengan tema kita ya, kurban dan juga kepedulian. Tadi Kang, sebenarnya kita udah membahas ini sih sepanjang Suara Sriwijaya ini. Tapi mungkin bagaimana untuk kita menguatkan gitu ya, karena memang seperti kata Pak Andi tadi juga belum tentu orang tuh bisa makan daging setiap 1 tahun sesekali gitu kan ya, bahwa memang ini adalah wujud kepedulian kita sebagai masyarakat gitu dengan sesama sesama makhluk hidup lainnya gitu ya. Ya makanya Mbak Nada tepat sekali ya kalau dipilih judul ini, kurban dan kepedulian, karena memang ini hal yang sangat berkaitan ya. Bahwa kurban itu memang merupakan wujud nyata dari kepedulian terhadap sesama, dan itu dilembagakan, disyariatkan ya sebagai sesuatu yang akan kita lakukan setiap tahun. Jadi ibadah dalam Islam ini kan tidak hanya ibadah yang memberi manfaat secara vertikal ya. Ada ibadah itu kan yang manfaatnya secara vertikal saja nih ya, seperti kita zikir, kita tilawah Al-Quran, kita sholat, katakanlah hubungannya secara vertikal saja. Tetapi dalam Islam ini Masya Allah, betapa sempurnanya syariat Allah ini, betapa bahagia dan beruntungnya kita sebagai kaum muslimin, ada syariat-syariat yang juga menjangkau dimensi horizontal. Di antaranya ada zakat, ya, ada sodako, ada infak, bahkan ada kurban yang katakanlah ya setengah diwajibkan bagi orang yang mampu. Agar apa? Agar menimbulkan keterikatan di antara hati kaum muslimin, ya, menumbuhkan kepedulian bahwasanya kita ini mungkin ya bisa mengkonsumsi makanan yang enak, yang mewah itu mungkin bisa setiap saat, ya. Kita nggak masak di rumah, mungkin kita bisa beli di warung yang ada, ya, katakan restoran yang menjual daging, kita bisa konsumsi setiap saat. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang mohon maaf ya, kadang dengan makanan yang katakanlah sangat sederhana pun mereka itu sulit untuk menjangkaunya. Ya, tidak sedikit loh saya dengar ada jamaah itu yang setiap hari makan dengan mie instan, apalagi zaman sekarang ini ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika hari raya kurban ini saatnya kaum muslimin yang satu dengan muslimin yang lain berbagi, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki itu kepada kita, yang menjaga harta kita, bahkan harta kita setiap tahun tidak berkurang malah bertambah. Ya, maka saat itu kita keluarkan daripada sebagian rezeki itu dalam bentuk kurban, yang mana nanti ini akan dinikmati oleh banyak kaum muslimin dan sehingga seluruh kaum muslimin berbahagia. Ya. Masya Allah.
Itulah wujud kepeduliannya gitu ya. Nah, kalau di tempat Pak Andi sendiri artinya ini bagaimana? Maksudnya semua orang di komplek atau di daerah ya, di dusunnya Pak Andi ini emang semuanya mendapatkannya gitu ya? Karena ini bentuknya kepedulian atau memang hanya orang-orang yang membutuhkan ini? Ya, itu tadi. Kalau secara teknis sebenarnya yang umum tempat kami terjadi semua mendapatkan. Iya. Walaupun mungkin secara kaidah fikih Ustaz ya, dibagi menjadi 3 golongan tadi, ada fakir miskin, ada si pengkurban sendiri, sohibul kurban, ada masyarakat umum, itu semua dibagi rata Ustaz. Nah, mengenai jumlah dagingnya berapa masing-masing dapat, ya tergantung hewan kurban yang diserahkan ke kita. Ya, kalau misalkan banyak, ya akhirnya bagiannya semua banyak juga ya. Banyak. Allah. Ya, sebenarnya esensinya adalah ada kebersamaan rasa bahagia. Iya. Nah, tadi yang disampaikan, secara kaidah mungkin seharusnya si sohibul kurban kan dapat 1/3 bagian itu Ustaz ya. Nah, katakanlah kalau secara kalkulasi kambing sapi yang dagingnya 80 kilo, kalau 1/3 mungkin lebih kurang 27,5 kilo lah mungkin 1/3. Tapi alhamdulillah tempat kami belum ada yang mau mengambil secara maksimal bagiannya itu. Sesuai dengan itu ya kaidah. Jadi benar yang disampaikan beliau tadi ya. Bahwa saja kita bagi nih. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kurban itu kita bagi menjadi 3 pembagiannya ya. Katakanlah kita bagi 2 dulu nih. 1/3 untuk sohibul kurban, 2/3-nya itu disedekahkan. Ya. Nah, yang 2/3 lagi ini dibagi menjadi 2 lagi. 1/3-nya untuk al-fuqara wal masakin. Nah, yang 1/3-nya lagi ini yang boleh dibagikan kepada mungkin orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita cintai, atau misalnya katakanlah pemuka masyarakat, orang kaya pun bisa, bahkan kafir zimmi bisa, orang yang non muslim tapi tidak mencelakai atau memusuhi kaum muslimin bahkan bisa mendapatkan, saking betapa pedulinya ya, Masya Allah. Betapa hebatnya ya ibadah kurban ini. Nah, 1/3 yang sohibul kurban yang saya tekankan di sini itu adalah betul jatah maksimal Bapak Ibu ya, yang boleh diminta oleh sohibul kurban 1/3. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, maka yang lebih afdol bagi sohibul kurban adalah dia mengambil sedikit saja lalu memperbanyak sedekah. Nah, perlu saya tekankan di sini Ustaz, mengambil sedikit ini berbeda dengan tidak sama sekali. Karena mengambil hewan kurban untuk dimakan itu Bapak Ibu akan menambah pahala ibadah kurban. Jadi justru banyak kaum muslimin ini kan yang ketika diberikan oleh panitia kurban dengan semangat untuk beribadah tadi, sudahlah, tidak usah. Kami ini tiap hari makan daging, unjuk uang lain sehingga dia menolak semuanya. Ini justru akan mengurangi pahala. Kalau ingin dapat sempurna pahalanya, misalnya dapat 3 kilo misalnya, ambillah untuk makan 1 kali bersama keluarga, misalkan 1/4 kilogram, yang 2,5 kilonya itu, nah ini bisa dikembalikan kepada panitia, atau kita ambil saja, nanti kita kirimkan ke keluarga-keluarga jauh kita. Artinya memakan daging kurban itu justru menambah kesunahan. Yang disunahkan itu Ustadz, Pak Andi ya, disampaikan kepada jamaah, disunahkan tuh akan memakan daging kurban milik dirinya sendiri, ya bukan daging kurban orang lain. Kok bisa begitu? Jadi saya perhatikan di tengah-tengah kaum muslimin ini, kalau ibadah kurban ya, ketika sudah disembelih oleh panitia, itu dicampur semuanya, Ustaz. Setelah itu baru dibagi, sehingga nggak jelas lagi ini daging kurban milik siapa. Padahal yang disunahkan itu ia memakan daging kurban milik dirinya sendiri. Kalau dia kurban kambing atau kurban sapi, nah sapi yang dimaksud itu hendaknya ia makan, walaupun cuma untuk 1 kali makan. Nah kalau sudah dicampur kan nggak jelas lagi itu. Jelas ini punya siapa. Ini punya siapa. Maka walaupun agak ribet sedikit, ketika sudah disembelih langsung tandain ini sapi milik Pak Haji ini. Nah tadi kembali kepada sohibul kurban dapatkan 1/3 tadi, dia mengambil sedikit lalu memperbanyak sedekah, itu jauh lebih afdol, sehingga dia ya banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi ingat, mengambil sedikit berbeda dengan tidak sama sekali. Rasulullah pun ketika berkurban tetap mengambil sedikit beliau memerintahkan sahabatnya untuk mengambil sebahagian daripada hewan kurban yang beliau kurbankan tahun itu. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat satu qaul mengatakan bahwa beliau sampai berkurban 100 ekor unta. Beliau ambil sebahagiannya untuk beliau makan dan keluarganya. Karena melengkapi menambah sempurna ibadah udhiyah kita. Baik, Pak Andi sedikit saja ini mungkin berbagi kepada pemirsa ini TVRI Sumatera Selatan bagi yang ingin berkurban, bagaimana agar tetap konsisten ya, maksudnya meskipun belum mampu tetapi sudah berniat untuk hal ini.
Tentu yang pertama adalah yang kita lakukan adalah niat, Mbak. Niat itu menguatkan diri kita sendiri bahwa kurban tadi adalah sunnah muakkad yang sebenarnya setengahnya diwajibkan bagi kita yang mampu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin secara ekonomi di bawah, mereka tetap bisa berkurban mungkin dengan cara lain. Di tempat kami dengan cara memelihara sendiri atau juga dengan cara menabung tadi. Yang penting adalah kita menjalankan ibadah ini dengan ikhlas, keinginan kita untuk berbagi nantinya bersama-sama dengan masyarakat kita bahwa inilah Islam, inilah syiar Islam, inilah kebersamaan kita. Tadi yang sampaikan Ustadz Ferry bahwa daging kurban itu bahkan tidak harus diberikan dengan sesama kita muslim. Kalaupun ada non-muslim di sekitar kita, tetap kita berikan sebagai bentuk rasa persaudaraan kita untuk mengukuhkan antara kita sebagai mungkin tidak seakidah tetapi kita sebangsa setanah air. Itu yang menjadi poin dari kami bahwa ayo terus bersemangat. Kurban itu ayo kita bisa tadi sampaikan banyak orang-orang yang mungkin menabung sekian tahun untuk hanya dapat membeli 1 ekor kambing. Alhamdulillah bisa terlaksana. Pangkalnya dari mana? Dari niat yang ikhlas dan kekuatan tekad. Kami kira itu closingnya. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini benar-benar bahwa memang niat itu menjadi hal yang utama. Lalu bagaimana kita mengupayakan niat tersebut ya Kang Ferry dan Pak Andi ya. Ini semuanya juga sudah terhitung pahalanya ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya. Ya, sedikit saja singkat. Jadi yang pertama memang bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling hebat, paling dahsyat pahalanya. Bahkan dikatakan tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah di bulan Zulhijjah ini kecuali kita menumpahkan darah hewan kurban. Jadi besar sekali pahalanya. Maka mari kita berniat, bertekad dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berkurban kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Lalu yang kedua, kesimpulannya adalah bahwasanya memang ibadah kurban ini adalah ibadah yang secara nyata mewujudkan kepedulian kaum muslimin kepada muslim yang lainnya. Betul. Dan mudah-mudahan momentum ibadah kurban kita tahun ini Ustaz menjadi momentum persatuan umat Islam, persatuan kaum muslimin yang akan mempererat ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Ferry, terima kasih juga Pak Andi. Inilah pemirsa akhir perbincangan kami hari ini. Berkurban dan juga kepedulian ini memang menjadi sebuah hikmah yang luar biasa pada Hari Raya Idul Kurban kali ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Nada Nasyaya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.